Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kau tangan lompek boleh tusuk siapa yang kau pilih kira-kira. Tanzilal Azizur Rahim itu pokoknya yang memboya kudu itu yang kau pilih, yang tak kau kuapi memilih nak. Tanzilal Azizur Rahim usah pilih dia oleh goli awak menengoknya, kalau dia terpilih hengkek botol sambil baca Yasin. Masya Allah. Itu ibu-ibu di Bagan banyak begitu. Jaga lidah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang bertelur satu. Tahu tuannya? Coba tengok ayam, satu telurnya, tapi kutaknya, ributnya sampai ke langit. Kadang-kadang saking besar suaranya, telurnya tak keluar. Mohon maaf. Jaga lidah. Terakhir, berjalan lagi Nabi, tak jauh daripada tempat itu dia lihat ada sekelompok orang yang memecahkan kepalanya, berserak otaknya, nyatu lagi. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, inilah umatmu nanti di suatu saat mereka melalaikan ibadah salat. Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup kita dijaga oleh Allah, jaga salatnya. Bapak Ibu, kalau kita ingin diperbaiki hidup kita oleh Allah, maka perbaiki salat kita. Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Maka berdoalah kita setiap hari agar solat kita benar-benar khusyuk. Bapak-bapak, jangan pernah marah, jangan pernah kesal kalau sendal kita saat kita solat di masjid hilang. Tapi khawatirlah kita sebanyak sendal kita di rumah tidak pernah nongol, tidak pernah sampai ke masjid. Semasa hidupnya nengok masjid pun dia malas, apalagi masuk solat berjamaah. Tapi sungguh setelah detik-detik ajalnya nak datang, dia pesan kepada keluarganya, nak, nanti kalau bapak wafat, tolong solatkan bapak di masjid. Gilo namanya itu. Jadikan solat kita khusyuk. Bagaimana cara solat khusyuk itu? Satu, saat solat kita mesti sadar. Ada yang mengatakan solat khusyuk kita tidak boleh ingat apa-apa. Kalau solat tak ingat apa-apa, berarti dia solat dalam keadaan kilo lah, tak ingat apa-apa, tobak sampai ke langit ke-7. Solat itu mesti sadar. Apa bukti solat kita mesti sadar? Kata Rasulullah, kalau kalian solat ada dua binatang hitam yang menghampiri kalian, kalian boleh bunuh. Uqtulul aswadaini. Dua binatang hitam yang saat kita solat dia menghampiri kita, kita boleh bunuh. Lipan kalajengking. Yang kedua, saat Rasulullah sakit, lalu naiklah Abu Bakar jadi imam. Setelah beberapa rakaat solat, Rasulullah masuk. Sahabat yang melihat Rasulullah masuk, lalu dia bertepuk tangan.
Artinya solat dalam keadaan sadar. Orang yang khusyuk mesti sadar. Yang kedua, supaya solat kita khusyuk, sempurnakan wudu. Rukun wudu 4 dalam Quran, 2 dalam hadis, totalnya 6. Ibu-ibu, hati-hati membasuh muka. Mana batas muka atau batas wajah? Tempat pertama tumbuhnya rambut sampai sebelum lubang telinga sampai ke dagu. Bapak-bapak yang memelihara kumis, yang memelihara jenggot, yang memelihara jambang, itu termasuk bagian dari wajah. Makanya sebelum mengambil wudu, sela-sela dengan air supaya jenggot, kumis dan jambang terkena air. Ibu-ibu yang pakai bodak, ada yang tak tembus air. Lipstik, ada yang tak tembus air. Sebelum mengambil wudu, yakinkan bedaknya itu hilang dulu. Macam mana cara menghilangkannya, Ustaz? Sekarang ada teori namanya desuga. Desuga. Sebelum mengambil wudu, disuga dulu. Pakai sabut kelapa boleh ya. Atau di dinding rumah bisa ya. Habis dibersihkan, barulah kita mengambil wudu. Membasuh, airnya kita tampung, airnya kita siramkan di anggota tubuh yang kita basuh. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kalau kita musim kemarau, 1 kali saja cukup. Kalau musim banjir, jangankan 3 kali, 10 kali pun boleh. Apalagi kita bulan puasa. Biasanya kalau bulan puasa, banyak botol yang kita basuh. Yang tak pernah dia berkumur-kumur sebelumnya, bulan puasa, kumur-kumurnya yang paling banyak. 3 kali berkumur, sekali air keluar, 2 kali air keluar, yang ketiga tak keluar-keluar. Alasannya lupa tertolan. Mohon maaf. Lalu tangan, dari jari jemari sampai ke siku, lebihkan 3 atau 4 jari. Kepala namanya diusap. Kalau diusap, airnya tidak ditampung lagi, Pak. Tampung air, tumpahkan, sisa air itulah yang kita usap ke kepala. 3 modelnya. Boleh dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau sebahagian rambut saja yang kita sapu. Lalu setelah itu kaki, dari ujung jari jemari sampai ke mata kaki, lebihkan 3 atau 4 jari dari mata kaki supaya yakin dan benar tersiram oleh air. Bapak-bapak, hati-hati terhadap wudu, sempurnakan sebaik-baiknya. Berikutnya yang ketiga, bagaimana solat itu bisa khusyuk? Saat mengambil air wudu, jangan bercakap, jangan ngomong, diam. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Saat berwudu kita berdoa. Apa yang kita doakan, Pak? Saat kita membasuh muka, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku hari ini membasuh wajahku. Mudah-mudahan dosa yang ada di wajahku, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga, ya Allah, Engkau ampunkan. Saat basuh telinga, kita juga baca doa, ya Allah, banyak dosa dari tanganku, ya Allah. Tangan ini dulu ada memarap, tangan ini dulu ada meneken, tangan ini dulu ada menunjuk yang tak baik. Banyak dosanya, ya Allah. Dengan air wudu, semoga Engkau ampunkan dosanya.
saat kita membasuh kepala. Ya Allah, di dalam kepalaku banyak sekali dosanya ya Allah. Ada pikiran-pikiran jahat, ada otak yang tak baik ya Allah. Dengan air wudu ampunkan dosanya ya Allah. Saat kita membasuh kaki, kita juga berdoa, ya Allah, dikarenakan kakiku ini aku sampai di tempat maksiat ya Allah. Dengan air wudu ini aku berdoa ya Allah, ampunkan dosa kakiku ya Allah.